sini. Tentunya di kelas ya sama Pak Syamsuddin. Nah, di sini ada contoh soalnya, kita ambil dari soal tutorial, ada di nomor 2 dan di nomor 20 nanti di sini, untuk yang jumlah rima. Ya, kita mulai dari nomor 2 dulu. Nah, di mana di sini kita ada beberapa integral, kita disuruh mencari hasilnya dengan menggunakan limit jumlah riman kiri, serta limit jumlah riman kanan. Nah, kita ke yang A dulu. Untuk yang 2A, di situ ada soalnya berupa 0 sampai 1 dari 4x dx di situ. Nah, dari sini untuk mencari limit jumlah rimanya bagaimana sih? Kita coba ke riman kanan dulu, di mana berdasarkan riman kanan, integral dari A sampai B dari suatu fx dx, itu akan sama dengan limit n menuju infinite dari sigma i dari 1 sampai n, dari suatu fxi dikali dengan delta x. Ini rumus jumlah riman kanan. Nah, langkah awalnya kita cari delta x-nya dulu. Delta x-nya adalah b min a per n. B-nya di situ dari batas atas, A-nya dari batas bawah. Berarti kalau dari yang soal kita punya, berarti jadinya 1 kurang 0 per n. Karena B-nya 1, A-nya 0. Atau kita dapat delta x-nya sama dengan 1 per n. Nah, setelah nyari delta x, kita nyari xi-nya. Kalau xi rumusnya nanti ada A ditambah I delta x di situ. A-nya bisa kita masukin 0, delta x-nya di situ bisa kita masukin 1 per n yang kita dapatkan barusan. A-nya kenapa 0 ya? Karena tadi batas bawahnya 0 ya. Dari sini kita dapat I per n. Nah, tapi yang digunakan di sini ternyata fxi-nya nih. Dari soal yang kita punya kan fx-nya sama dengan 4x tuh. Berarti kalau fxi, ya berarti jadinya nanti ada 4xi di situ. Yang mana kalau xi-nya kita masukin yang barusan kita dapat, kita akan mendapatkan suatu persamaan 4i per n. Nah, udah dapat setiap komponen yang ada di dalam sigmanya, tinggal kita masukin ke soal tadi. Ada 0 sampai 1 dari 4x dx, berarti dia akan sama dengan limit n menuju infinite dari sigma i dari 1 sampai n. Fxi-nya tadi kita masukin 4i per n. Terus kalau xi-nya kita masukin, delta x-nya kita masukin 1 per n, seperti ini. Jadi kita tinggal masukin ke dalam persamaan yang ada di sini. Nah, dari sini kita dapat apa sih? Untuk yang di dalam sigmanya bisa kita kalikan ke dalam tuh si 1 per n-nya. Kita akan mendapatkan 4i per n kuadrat, di mana sifat sigma sendiri sama kayak sifat integral. Nah, di situ si pengalinya, konstanta pengalinya bisa dikeluarin. Jadi si 4 per n kuadratnya bisa keluar. Kalau yang i-nya nggak boleh, karena ini sigmanya sigma dari i. Nah, kita bersisa seperti ini. Nah, sigma i sendiri udah ada rumusnya. Kalau sigma i bentuknya apa sih? Kalau sigma i dia bentuknya nanti akan berupa n dikali n plus 1 dibagi dengan 2. Tentunya udah pernah dipelajari di kelas rumus ini. Atau bisa kalian lihat juga dari si buku Kursal. Di buku Kursal juga udah ada sigma i bagaimana, sigma i kuadrat bagaimana, sigma i pangkat 3 bagaimana, udah ada semua di buku Kursal. Nah, dari sini kita tinggal hitung limit menuju tahingganya nih. Yang atas kalau kita kalikan kita akan mendapatkan seperti ini. Tinggal bagi pangkat tertinggi karena infinite per infinite. Hasilnya 4 per 2. Ya udah berarti hasilnya di sini nanti ada 2. Nah, ini kalau berdasarkan limit jumlah riman kanan. Kalau riman kirinya bagaimana? Kalau riman kiri hampir sama untuk rumusnya dengan riman kanan tadi. Cuman bedanya di situ bukan fxi, tapi di situ pakainya fxi min 1. Bedanya cuma di situnya doang. Nah, kalau pakai limit jumlah riman kiri sendiri, hasilnya itu akan sama dengan limit jumlah riman kanan. Kalau ternyata hasil akhirnya berbeda, kemungkinan ada yang salah hitung di salah satunya. Nah, kita coba di sini. Delta X-nya kan tetap pakai yang tadi, udah kita hitung. Tinggal nyari X I min 1-nya. Kalau X I min 1 rumusnya bagaimana? Ada A ditambah I min 1 dikali dengan delta X-nya. Jadi hampir sama seperti XI, cuman bedanya I-nya diganti dengan I min 1. Kita masukin, A-nya tadi 0, delta X-nya tadi ada 1 per N. Yang mana bisa kita sederhanakan jadi I per N dikurangi 1 per N.
Tinggal kita cari fx-1-nya sama kayak tadi, tinggal masukin ke fx yang kita punya, cx-1 tadi, kita akan mendapatkan seperti ini. Atau jadinya ada 4i per n dikurangi 4 per n. Nah, sama seperti tadi, kalau udah dapat semuanya, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Dari sini kita dapat apa sih? Dari sini kita akan mendapatkan sigma i dari 1 sampai n. Terus untuk yang belakang, di situ berarti jadinya nanti kita masukinya fx i-1-nya yang barusan kita dapat. Ada seperti ini, dikali lagi dengan delta x-nya. Delta x-nya tadi tetap 1/n pakai yang atas, karena sama aja rumus delta x ya b min a per n. Nah, di mana di sini 1/n-nya bisa kita kali ke dalam. Kalau kita kali ke dalam, ya hasilnya nanti ada 4i per n kuadrat dikurangi 4 per n kuadrat. Nah, sama kayak tadi, sifat sigma itu sama saja dengan integral. Berarti kalau ada pengurangan bisa kita pecah. Jadi yang depan dikurangi yang belakang di situ. Ininya tetap sama. Nah, sama kayak tadi lagi, konstantanya bisa keluar di situ. Untuk yang depan, kalau konstantanya dikeluarin yang 4 per n kuadrat, tinggal sigma i doang. Kalau yang belakang, kalau 4 per n kuadratnya keluar, tinggal 1 doang. Tadi kalau sigma i, kita bisa ganti dengan n kali n plus 1 per 2. Kalau sigma 1 di situ hasilnya adalah n. Nah, yang depan ini tadi udah kita hitung nih limit menuju infinite-nya. Hasilnya kan tadi ada 2 tuh dari yang atas. Kalau yang belakang, limit menuju infinite-nya berapa? Tinggal 4 per n. Kalau dimasukin infinite, ya 4 per infinite atau 0. Nah, ternyata hasil akhirnya sama-sama 2 nih, berarti kemungkinan udah benar. Nah, contoh yang kedua, untuk limit jumlah Riemann, kita coba yang C nih di sini. Karena untuk yang B masih cukup mudah, karena sama-sama pangkat 1. Sekarang kita coba yang ada pangkat 2-nya, yang C di situ. Nah, untuk yang C, di situ ada soalnya integral dari 1 sampai 4 dari x kuadrat ditambah 2x dx seperti ini. Nah, ya udah sama kayak tadi. Pertama kita cari delta x-nya dulu. Misal kita pakai Riemann kanan deh. Ini karena sebenarnya dari soalnya dia atau pilih salah satu aja juga nggak masalah. Tadi kita coba yang Riemann kiri sama kanan buat memastikan aja kalau kalian udah tahu rumusnya di situ. Nah, untuk yang C misalkan saya pakai Riemann kanan. Sama kayak tadi, kita cari delta x-nya dulu. Rumusnya ada b min a per n. Sekarang b-nya 4, a-nya 1 per n. Berarti jadinya nanti 3 per n. Nah, sekarang cari xi-nya. Xi-nya tadi rumusnya ada a ditambah i delta x. A-nya kita masukin 1, ditambah dengan i dikali delta x. Delta x-nya tadi ada 3 per n. Atau jadinya 1 plus 3i per n. Nah, baru kita cari fxi-nya. Kayak tadi fxi itu kan dari fx ini, x-nya diganti dengan xi semua. Kita akan mendapatkan rumusnya seperti ini. Nah, xi yang barusan kita dapat, kita masukin ke dalam persamaan yang kita dapatkan barusan. Nah, di sini kita dapatnya akan berupa persamaan seperti ini. Ini bisa disederhanain, yang depan bisa dikuadratin. Dia kalau dijabarin, hasilnya akan seperti ini. Terus kalau yang belakang, kalau duanya dikali ke dalam, kita akan mendapatkan seperti ini. Atau ini bisa disederhanain lagi, jadi 3 ditambah dengan 12i per n, ditambah dengan 9i kuadrat per n kuadrat. Nah, ini fxi-nya. Baru kita masukin tuh ke rumus tadi. Dia jadinya akan sama dengan limit n menuju infinite dari sigma i dari 1 sampai n, fxi-nya. Di situ ada 3 ditambah 12i per n ditambah 9i kuadrat per n kuadrat dikali delta x-nya. Delta x-nya di situ tadi ada 3 per n. Nah, dari sini terus diapain tuh? Sama kayak tadi. Delta x-nya atau 3 per n-nya kita kali ke dalam dulu. Kalau kita kali ke dalam, di situ kita akan mendapatkan berupa sigmanya. Untuk persamaannya di situ akan menjadi 3 kali dengan 3 per n. Dia jadinya nanti ada 9 per n.
12 kalau dikali yang di belakang jadinya 36 I per N kuadrat. Terus kalau yang paling belakang jadinya 27 I kuadrat dibagi dengan N pangkat 3. Nah, sama kayak tadi, tinggal kita pecah aja masing-masing sigmanya dan keluarkan si konstantanya. Yang depan kalau 9 per N-nya dikeluarin tinggal sigma 1. Kalau yang tengah, kalau 36 per N kuadratnya dikeluarin tinggal sigma I doang. Kalau yang belakang, kalau 27 per N pangkat 3-nya dikeluarin, tinggal I kuadrat di situ. Ya udah tinggal masukin masing-masing bentuk sigmanya. Kalau sigma dari 1, jadinya N. Kalau sigma dari I, tadi ada bentuknya N kali N plus 1 per 2. Kalau yang I kuadrat, ini bisa dilihat di Purcell, kebetulan di soal juga dikasih tahu kalau sigma I kuadrat hasilnya akan seperti ini. Ya udah tinggal kita ganti di situ. Dia ada N kali N plus 1 kali 2N plus 1 dibagi dengan 6. Yang depan kalau kita hitung limit menuju infinity jadinya 9. Kalau yang tengah jadinya 18. Kalau yang belakang ini, kalau dibagi pangkat tertinggi hasilnya nanti ada 9 juga. Berarti hasil akhirnya nanti ada 36. Nah, ini hasil integralnya kalau berdasarkan Riemann kanan. Kalau Riemann kiri bagaimana ya? Tinggal menyesuaikan aja di situ sama kayak tadi. Cari dulu XI min 1-nya. Hasil akhirnya harusnya sama-sama 36. Kalau berbeda kemungkinan ada yang salah di situ. Nanti untuk yang D juga sama. Tinggal pakai Riemann kiri atau kanan. Tapi kemungkinan nanti ada sigma I pangkat 3. Berarti pakainya yang ini nanti. Gitu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya untuk yang nomor 2? Maaf, boleh agak ke atas, Kakak? Agak ke atas. Ya. Oh ya, udah Kak, makasih Kak. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Belum ada. Oke, sekarang kita ke yang soal nomor 20-nya, yang masih tentang berkaitan dengan limit jumlah Riemann. Nah, untuk yang nomor 20, di sini pertanyaannya kebalikannya. Kalau tadi kita ada integralnya, disuruh mencarinya dengan limit jumlah Riemann. Kalau sekarang, dia justru diketahuinya limit jumlah Riemann-nya. Kita disuruh menentukan bentuk integral tentunya. Kebalikan dari yang tadi. Nah, kebanyakan di sini nanti kemungkinan pakainya Riemann kanan. Karena untuk Riemann kiri akan lebih ribet di situ. Kebanyakan dari soal-soalnya pasti pakainya Riemann kanan. Nah, kita coba nih untuk membentuk integralnya bagaimana sih? Pada dasarnya acuannya sama kayak tadi lagi, pakai rumus yang kita pelajari di atas yang dari Riemann kanan. Kita mulai dari 20A di sini. Nah, dia ada soalnya berupa limit N menuju infinite, di situ dari sigma I dari 1 sampai N, dari 1 ditambah 3I per N, terus di situ ada ditambah dengan 1 ditambah dengan 3I per N dikuadratin. Dikali dengan di situ ada 3 per N. Tadi rumus jumlah Riemann itu apa sih? Integral dari A sampai B dari fx dx itu akan sama saja dengan limit N menuju infinite dari sigma I dari 1 sampai N dari suatu fxi delta x. Nah, sekarang yang diketahui yang ininya nih. Ya udah pertama kita klaim dulu mana yang jadi fxi, mana yang jadi delta x. Ambil aja yang ini sebagai fxi. Semua yang mengandung i kita ambil sebagai fxi. Yang nggak mengandung i-nya kita ambil sebagai delta x-nya. Nah, pertama kita cari a sama b-nya dulu dari integral tentunya. Nyari a sama b-nya bagaimana tuh? Ya dari delta x-nya. Delta x tadi kan ada b min a per n. Nah, dia sama dengannya harus 3 per n nih dari klaim kita tadi. Berarti B min A-nya harus sama dengan 3. Nah, karena nggak ada ketentuan lain, ini kan nggak ada ketentuan lain dari soalnya ya. Berarti di sini nanti jawabannya kemungkinan ada banyak. Bisa aja kita ambil A-nya di situ 0, dengan B-nya 3. Bukan memenuhi persamaan tuh. Berarti kita akan mendapatkan integralnya 0 sampai 3. Tapi bisa juga kalian pilih A-nya 1 dan B-nya 4. Nah, nanti di situ jadinya nanti 1 sampai 4 itu juga benar, tergantung ketentuan dari soalnya karena ini nggak ada ketentuan lagi. Ya, kita bebas mau pilih A-nya berapa di situ.
Kecuali di soalnya udah ditentukan, batas bawahnya harus 1. Berarti mau nggak mau harus pakai yang kedua ini. Nah, sekarang kita cari fxi-nya atau si xi-nya atau fx-nya di sini. Nah, tadi kan di sini kalau kita delta x-nya tadi ada 3 dan kita pilihnya yang pertama ini, berarti xi-nya kan bentuknya berupa A ditambah I delta X. Berarti di situ nanti jadinya ada 0 ditambah I dikali 3 per N. Karena tadi kita klaimnya hanya yang 0. Jadinya apa tuh? 3I per N. Berarti kalau dari rumus fxi yang kita klaim tadi, yang ada di dalam kurung, setiap 3I per N-nya bisa kita ganti. Bisa kita ganti dengan apa? Bisa kita ganti dengan xi di sini. Berarti jadinya 1 ditambah xi, ditambah 1 ditambah xi dikuadratin. Berarti fx-nya nanti jadinya 1 plus x ditambah 1 plus x kuadrat. Nah, bisa kita masukin ke sini ada 1 plus x ditambah 1 plus x dikuadratkan dx. Nah, ini jadi bentuk integralnya. Kalau kita pakai yang kedua ini bagaimana tuh? Ya udah, berarti kalau kita pakai yang kedua nanti integralnya batasnya 1 sampai 4. Berarti kalau xi-nya bagaimana sekarang? Jadinya 1 ditambah i dikali 3 per n. Karena tadi a-nya 1 ya, ngeklaimnya. Nah, berarti jadinya seperti ini. Nah, berarti dari xi yang kita punya ini, yang kita ganti jadi dari fxi yang kita punya di situ, yang kita ganti xi-nya itu kalau yang ada 1 plus 3i per n. Berarti kalau dari yang kita punya tersebut, jadinya nanti tinggal xi ditambah xi dikuadratkan. Karena ini jadi xi, sesuai dengan yang ada di sini, yang ini juga sama. Berarti fx-nya nanti berupa x ditambah x kuadrat. Nah, kita tinggal masukin. Nah, jawabannya mau yang atas mau yang bawah sama-sama benar. Karena kalau kalian hitung integralnya, hasilnya akan sama persis di situ. Kecuali dari soalnya ada ketentuan khusus tadi, batas bawahnya harus 1, atau batas atasnya harus 5, baru di situ nanti penentuan A sama B-nya berarti cuma ada 1 macam doang. Kalau batas atasnya harus 5, berarti milih A-nya nanti 2, B-nya yang 5 tadi, biar dia memenuhi kondisi dari delta X-nya yang kita klaim tadi. Gitu. Dia mau yang atas mau yang bawah sama-sama benar kalau nggak ada ketentuannya. Nah, contoh yang kedua, untuk yang B masih cukup mudah, karena hampir sama dengan yang A tadi, ini sebagai fxi, ini sebagai delta X-nya. Yang akan saya tekankan di yang C di sini. Kenapa? Karena di situ nanti xi-nya nggak akan muncul secara eksplisit kayak tadi. Kalau tadi kan enak tuh, kita dapat xi-nya 3i per n, ternyata di fungsinya udah muncul tuh 3i per n-nya. Atau seperti yang pemilihan kedua tadi, xi-nya kita dapatnya seperti ini, dan di sini tadi udah muncul semua, si 1 tambah 3i per n-nya. Nah, untuk yang B juga sama, nanti dia akan kelihatan langsung. Nah, untuk yang C, di sini nanti xi-nya nggak kelihatan secara eksplisit. Artinya kita nggak bisa langsung mengubahnya menjadi xi dari fungsi fxi-nya. Nah, kita coba yang C tersebut. Di situ ada limit n menuju infinite dari sigma i 1 sampai n. Di situ dari fungsinya ada akar dari n dibagi n plus i. Terus di situ ada dikali dengan 1/n. Ya udah, ini kita ambil sebagai fxi-nya, ini sebagai delta x-nya. Artinya kalau dari delta x, b min a per n-nya sama dengan 1 per n, berarti b min a-nya sama dengan 1. Ambil aja a-nya 0, b-nya 1. Kalau a-nya 0, b-nya 1 bagaimana? Berarti integralnya dari 0 sampai 1. Nah, sekarang cari xi-nya. Kalau xi-nya bagaimana? A ditambah i delta x. Jadinya i per n di sini. Nah, tapi masalahnya, kalau kita lihat dari fxi-nya, dia berupa akar dari n dibagi n plus i. Nah, udah muncul belum tuh si xi-nya? Belum muncul, belum bisa kita ganti jadi x nih di sini. Biar muncul i per n-nya bagaimana? Ya, kita otak-atik dulu si persamaan tersebut. Kita bisa bagi dengan n semua, yang atas jadi 1, yang bawah jadi 1 ditambah i per n. Itu kalau kita bagi dengan n semua. Baik yang pembilang maupun penyebutnya, kan nggak masalah. Karena sama saja dengan dikali 1. Karena 1/n per 1/n kan sama dengan 1. Nah, sekarang baru keluar tuh i per n-nya. Nah, itu baru kita bisa ganti
dengan XI-nya. Atau ini sama saja dengan 1 plus XI pangkat min setengah. Karena jadi penyebut dan bentuknya akar. Nah, berarti di sini fx-nya apa? Ada 1 plus x pangkat min setengah. Nah, baru kita masukin. Nah, ini baru bentuk integralnya. Terusnya tinggal dihitung aja integralnya pakai cara biasa. Gitu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Enggak ada. Di sini pun kalau kalian pakai A-nya 1, B-nya 2 juga nggak masalah ya. Asalkan di sini tadi memenuhi ini. Kalau misalkan kita pakainya seperti ini, berarti nanti bentuk XI-nya berupa 1 ditambah dengan I per N. Berarti nanti bentuk fxi-nya dia cukup akar dari 1 per xi. Atau fx-nya berarti nanti x pangkat min setengah. Karena untuk yang di bawahnya di situ kan 1 plus x itu. Atau 1 plus i per n. Udah sama persis. Jadinya nanti tinggal 1 per xi aja. Jadi pada dasarnya bentuknya bisa macam-macam ya di sini. Tergantung permintaan soalnya. Kalau nggak ada persyaratan khusus seperti yang di nomor ini, bisa dalam bentuk berbeda-beda. Tapi hasilnya akan sama. Itu untuk jumlah Riemann. Nah, setelah jumlah Riemann atau limit jumlah Riemann, integral tentu juga bisa dihitung dengan pendekatan luas daerah. Kalau misalkan fungsi yang kita bentuk atau fungsi yang kita punya dalam integralnya, dia membentuk bangun yang bagus di situ. Maksudnya bangun yang bagus itu bagaimana sih? Nah, maksudnya seperti yang di nomor selanjutnya nih tadi yang nomor 3-nya. Nah, kita diketahui ada suatu grafik Y sama dengan Fx seperti yang ada di bawah. Nah, di sini kita disuruh mencari masing-masing integral berikut dengan menginterpretasikannya sebagai luas daerah, di mana integral dari suatu A sampai B dari suatu Fx dx itu sebenarnya melambangkan luas daerah di bawah si Fx-nya di situ. Atau luas daerah yang dibatasi oleh Fx dan sumbu X-nya. Nah, berarti kalau misalkan integralnya yang A nih, disuruhnya 0 sampai 1, ya udah kita lihat dulu aja dari si bentuk bangunnya. Dari bentuk bangunnya, kalau X-nya di antara 0 sampai 1, dia ternyata membentuk suatu segitiga siku-siku di sini. Artinya karena tadi integralnya melambangkan luas di antara grafik fx dengan sumbu x-nya, ya tinggal kita hitung luas segitiga tersebut karena batasnya dari 0 sampai 1 doang. Di mana di sini alasnya panjangnya 1, tingginya ada 2. Berarti tinggal kita hitung luas segitiga dengan alasnya 1, tingginya 2. Hasilnya setengah kali alas kali tinggi. Kita coret hasilnya 1. Nah, itu jadi hasil integralnya. Kalau yang B dimintanya 1 sampai 3. Kalau 1 sampai 3 bagaimana? Ya kita lihat lagi kalau X-nya di antara 1 sampai 3, dia ngebentuk bangun apa sih? Dari 1 sampai 3 di sini dia membentuk suatu bangun setengah lingkaran. Artinya tinggal kita cari luas setengah lingkarannya. Cuman yang membedakan tadi apa sih? Kalau tadi dia di atas sumbu X. Kalau sekarang di bawah sumbu X. Kalau di bawah sumbu X, maka di situ luasnya harus dikali minus. Berarti luas setengah lingkarannya kita kali dengan negatif di situ. Artinya di sini nanti ada negatif dari setengah PR kuadrat. Karena setengah lingkaran tadi. R-nya berapa? Kita lihat dari bangun tadi. Lingkarannya kan jari-jarinya 1 tuh. Berarti karena jari-jarinya 1, ya udah masukin R-nya 1. Atau hasilnya nanti di sini berarti ada min setengah dikali pi saja. Karena tadi R-nya 1. Nah, ini jadi jawabannya. Atau min pi per 2. Kalau yang C, dia diminta 2 sampai 4. Kalau 2 sampai 4 itu ngebentuk bangun apa sih? Kita lihat di sini. Dia mulainya dari 2 sampai 4. Berarti kalau kita arsir, dia mulainya dari sini sampai 4. Kalau sampai 4, berarti di situ nanti kita arsirnya sampai sini aja. Nah, ternyata membentuk dua buah bangun berbeda nih. Ada yang seperempat lingkaran yang di sebelah kiri, yang di sini. Ada juga yang segitiga. Ya udah kalau dia ngebentuk dua buah bangun berbeda, ya kita pecah si integralnya.
Mecahnya bagaimana? Kita pecah dari 2 sampai 3 dulu, yang tadi bentuknya seperempat lingkaran, ditambah dengan yang 3 sampai 4 yang bentuknya segitiga. Nah, kalau yang depan 2 sampai 3-nya, karena tadi seperempat lingkarannya di bawah sumbu X, berarti dia negatif, negatif dari luas seperempat lingkaran. Berarti negatif pi per 4, karena tadi jari-jarinya satu lingkarannya. Nah, kalau yang 3 sampai 4, itu kan tadi di atas sumbu X tuh segitiganya, berarti positif. Tinggal luas segitiganya, alasnya panjangnya 1, tingginya juga 1. Ya udah, berarti setengah kali 1 kali 1, berarti hasilnya setengah. Nah, ini jadi hasil integralnya. Begitu pula untuk yang D. Kalau yang D 0 sampai 6, berarti keseluruhan bangunnya nih. Berarti ada 3 buah bangun berbeda nih, karena dari 0 sini sampai yang paling akhir. Ada segitiga, ada setengah lingkaran, ada trapesium yang paling kanan. Ya udah, berarti di sini nanti untuk yang D dipisah dulu, karena ada 3 buah bangun berbeda, dari 0 sampai 1 dulu tadi yang segitiga, terus ada 1 sampai 3 yang setengah lingkaran, terus ada yang dari 3 sampai 6 yang tadi trapesium. Yang pertama tadi udah kita hitung di yang A, nilainya 1. Yang kedua udah kita hitung di yang B, jadinya min pi per 2 atau min setengah pi. Kalau yang trapesium bagaimana ya? Tinggal hitung luasnya. Luas trapesiumnya apa sih? Luas trapesium kan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sisi sejajarnya panjangnya yang bawah 3, yang atas 2, berarti jumlahnya 5. Dikali tinggi trapesiumnya. Tinggi trapesiumnya di situ 1, berarti hasilnya 5 per 2. Ya udah, tinggal disederhanain aja di situ. Berarti jadinya nanti ada 7 per 2 dikurangi pi per 2. Karena tadi yang negatif cuman yang setengah lingkarannya. Seperti itu. Untuk yang nomor 3, apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjut ke yang nomor 4. Nah, untuk yang nomor 4, di sini kita disuruh mencari integralnya dari min 1 sampai 2 dari fx-nya. Disuruhnya pakai pendekatan luas lagi di situ. Nah, tapi kan diketahuinya baru fungsinya tuh. Berarti untuk mencari integralnya, kita perlu menggambar fungsi-fungsi tersebut terlebih dahulu. Kita mulai dari yang A. Untuk yang A, bentuknya fx-nya sama dengan mutlak x di situ. Berarti kalau misalkan fx-nya sama dengan mutlak x, kita gambar dulu nih tadi, karena biar kita tahu bentuk bangunnya, dia membentuk bangun apa sih di situ. Kalau mutlak X, kalau kita gambar, dia hasilnya akan seperti ini, seperti huruf V, yang udah kita pelajari dari bab 0. Nah, tadi disuruh menghitungnya kan integralnya cuma dari min 1 sampai 2 tuh. Ya udah, berarti yang kita arsir, yang mau kita cari luasnya cukup dari min 1 sampai 2. Ketika X-nya min 1, Y-nya 1, karena fungsinya tadi mutlak X. Kalau X-nya di sini 2, berarti di situ nanti Y-nya juga akan 2. Artinya bangun yang kita cari cukup yang di bawahnya nih, karena ini di atas sumbu X. Berarti untuk menghitung integralnya harus kita pecah, karena ada 2 bangun berbeda tuh. Yang dari min 1 sampai 0, itu yang segitiga kecil. Terus yang dari 0 sampai 2, itu yang segitiga besar. Dapatnya apa tuh yang segitiga kecil? Luasnya setengah kali 1 kali 1. Karena di sini alasnya panjangnya 1, tingginya juga 1. Kalau yang segitiga besar ada setengah kali 2 kali 2. Berarti hasilnya nanti ada setengah ditambah dengan di situ 2. Hasilnya 5 per 2. Itu jadi nilai integralnya. Kalau yang B di sini ada fx-nya berupa, di situ ada 2 ditambah dengan floor dari x per 2. Cara mencarinya bagaimana tuh? Ya sama, tinggal gambar grafiknya. Ingat-ingat lagi yang bab 0, grafik fungsi floor, serta pergeseran grafik. Nah, di situ kalau grafik fx-nya kita gambar, dia nanti akan membentuk suatu bangun seperti ini. Dia nilainya akan 2, terus di antara 0 sampai 2. Terus nilainya akan 1, terus kalau misalkan di antara min 2 sampai di sini 0.
Tahu dari mana? Ya, karena di situ grafik floor X-nya direnggangkan sebanyak 2 kali untuk sumbu X-nya. Dan dia digeser ke atas sejauh 2, karena ada penambah 2-nya di luar. Jadi ingat-ingat lagi yang bab sebelum UTS. Meskipun udah diujikan, kadang kepake lagi di sini. Nah, saya cukup gambar sampai sini aja, yang seterusnya nggak usah. Kenapa? Karena tadi yang dihitung integralnya cuma dari min 1 sampai 2. Kita nggak perlu bangun yang setelahnya, yang setelah 2 ke atas kan kita nggak perlu. Yang sebelumnya min 2 juga kita nggak perlu. Artinya karena dicarinya min 1 sampai 2 doang, berarti yang kita arsir dari min 1 sini sampai 2. Berarti kita carinya sampai yang ada di sini. Nah, berarti ada 2 buah bangun lagi, sama kayak tadi kita pecah dari min 1 sampai 0, itu yang persegi kecil, terus ada dari 0 sampai 2, itu yang persegi besar. Kalau kita cari persegi kecilnya, lebarnya 1, panjangnya juga 1. Nah, berarti ada 1 kali 1, karena luas persegi kan panjang kali lebar. Begitu pula yang besar, jadinya 2 kali 2, berarti ada 1 ditambah 4, hasilnya 5. Nah, itu untuk yang B. Nah, begitu pula untuk yang C dan D, tinggal kita gambar aja tuh. Kalau yang C, gambar grafiknya bagaimana sih? Untuk yang C, di sini ada soalnya berupa X, kalau X-nya kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, terus di situ ada 0 kalau di antara 0 sampai 1, terus dia ada nilainya X min 1 kalau X-nya lebih besar dari 1. Kalau kita gambar, dia nanti akan membentuk suatu grafik. Kalau yang kurang dari 0, bentuk grafiknya seperti ini. Y sama dengan X. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya min 1, Y-nya akan min 1. Nah, terus dia akan 0, terus dari 0 sampai 1. Berarti dia ada di sumbu X. Terus setelah itu, dia grafiknya nanti akan naik lagi. Ini grafik yang X min 1. Itu untuk yang lebih dari 1. Nah, sekarang tinggal kita cari integralnya, sama kayak tadi lagi. Di situ berarti karena dari min 1 sampai 2 yang kita arsir dari sini sampai sini aja. Pas di 2 nanti nilainya 1. Karena dia ngikutnya yang atas tuh, atau yang paling bawah grafiknya. Kan kalau masukin X-nya 2, hasilnya Y-nya 1. Ya udah, ini dibagi menjadi 3 buah ya. Yang paling kiri ini segitiganya di bawah, berarti negatif. Setengah dikali 1 dikali 1. Kalau yang tengah jadinya 0 karena nggak ada bangun sama sekali. Kalau yang kanan dia positif. Nah, kebetulan dia saling menghabiskan nih yang ini. Berarti hasilnya 0. Nah, ini jadi nilai integralnya. Kalau yang D bagaimana? Kalau yang D di sini ada fx-nya yang sama dengan akar 4 min x kuadrat. Nah, kalau gambar langsung kan agak susah tuh. Cara mencarinya bagaimana sih? Ini sebenarnya suatu grafik lingkaran. Karena kalau fx-nya diganti dengan y, dan dikuadratin kedua ruas, kita akan ketemu ternyata persamaan lingkaran jari-jarinya 4. Yang kita gambar keseluruhan lingkaran atau enggak sih? Enggak, dia cuma yang atas doang, yang kayak gini doang. Kenapa? Karena di situ, kalau kita lihat, Y-nya itu di sini akarnya akar yang positif doang nih. Karena kalau Y kuadrat kan ini kalau diakarin jadinya plus minus akar. Yang dari soal aslinya, dia akar yang positif, berarti dia yang Y-nya positif aja di situ. Kecuali di sini soalnya ada yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti ada negatifnya, berarti kita gambarnya nanti cukup yang bawah aja. Ya udah, tinggal cari luasnya. Sekarang luasnya apa? Dari min 1 sampai 2. Berarti kita kira-kira bangunnya akan seperti ini. Nah, cara mencari luasnya bagaimana tuh? Kita bisa membaginya menjadi 2 buah bangun untuk pencarian luasnya. Saya buat garis miring di sini. Nah, berarti di situ nanti untuk luasnya, ada luas segitiga yang ini, ada juga luas juring lingkaran yang ada di sini. Yang sampai arsirannya itu ada di sini. Ini yang luas juring lingkarannya berarti keseluruhan ini. Nah, dari sini berarti untuk integral dari si 1 sampai 2-nya, dari min 1 sampai 2-nya, luas segitiganya dulu, itu di atas sumbu X, berarti tinggal setengah kali 1 kali 1. Kalau luas juring lingkarannya bagaimana sih? Luas juring lingkaran kan rumusnya ada theta per 2pi dikali luas lingkarannya atau pi r kuadrat.
Nah, tetanya berapa ya sudut yang ada di sini? Karena dia joringnya sampai ke sebelah kiri tuh. Pencarian sudutnya bagaimana sih? Kita lihat sudut dari segitiganya aja deh di situ. Ini kan ada segitiga nih. Ini kita lihatnya sudut yang ada di sini dulu. Ini misalkan saya namain sebagai rho deh sudutnya. Ini kan dari panjangnya 1. Terus sisi miringnya itu adalah si jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkarannya 2. Berarti dia cos rho-nya samping per miring. Berarti rho-nya sudutnya berapa tuh? Cos yang nilainya setengah. Cos yang nilainya setengah, di situ ada di 60 derajat atau pi per 3. Berarti sudut sisanya ya tinggal 180 dikurangi pi per 3. Atau jadinya nanti di sini ada 2 pi per 3 dibagi 2 pi. R-nya tadi 2. Nah, ini kecoret, berarti tinggal setengah ditambah 4 pi per 3. Nah, ini jadi jawaban hasil integralnya. Kita bisa menghitungnya dengan luas segitiga ditambah luas joring lingkarannya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5-nya. Saya bertanya, Kak, Oh iya, bertanya apa? yang luas segitiga kecilnya tadi, Kak, itu kenapa Oh, tengah sorry. satu klik? Ya, tingginya bukan 1 ya. Tingginya bukan 1, sorry. Ini tingginya bukan 1. Tingginya harusnya di situ ada, kalau tadi sisi miringnya 2, alasnya 1, berarti tingginya nanti ada akar 3. Ini harusnya akar 3. Berarti di situ nanti ada akar 3 per 2. Ini juga akar 3 per 2. Oke, sip. Makasih koreksinya. Ada yang mau bertanya lagi? Belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjut ke yang nomor 5. Di sini kita akan menggunakan sifat-sifat dari integral. Tentunya yang di kelas sudah dipelajari ya. Nah, kita ke yang A dulu. Dia diketahui ada integralnya 0 sampai 1 dari fx, 1 sampai 3 dari fx, 1 sampai 3 dari gx, serta 0 sampai 3 dari gx. Kita mau mencari integral dari 0 sampai 3 dari fx untuk yang A. Caranya bagaimana? Ya pakai sifat integral, di mana dari integral tentu sendiri, dia bisa dipecah intervalnya. Dari 0 sampai 1, dari fx dx, ditambah dengan 1 sampai 3 dari fx dx. Ini boleh dipecah seperti ini kalau fungsinya kontinu ya. Kebetulan dari soal udah diketahui fungsinya kontinu, makanya bisa dipecah. Kalau nggak kontinu nggak boleh tuh dipecah. Nah ya udah, yang 0 sampai 1-nya tadi udah diketahui, min 2, yang 1 sampai 3-nya ada 5, berarti hasilnya nanti 3. Kalau yang B, kalau ada pengali konstanta dalam integral bisa keluar, ini kan sifat dari integral sendiri, integral tentu yang udah diajarin di kelas. Nah, integral dari 1 sampai 3 dari gx-nya di sini udah ada nilainya 1. Berarti di sini nanti kita akan mendapatkan 5 kali 1 atau hasilnya 5. Kalau yang C bagaimana? Untuk yang C, kalau ada penjumlahan di dalam integral bisa kita pecah. Jadi yang fx dulu, baru ditambah yang gx. Ini yang boleh dipecah, tambah atau kurang ya. Kalau kali atau bagi nggak boleh dipecah. Tinggal masukin 0 sampai 3 dari fx, tadi udah kita hitung di yang A, nilainya 3. Kalau yang 0 sampai 3 dari gx, nilainya 4 di sini. Ya udah tinggal kita hitung, hasilnya akan 7 di situ. Nah, sekarang kalau yang D, ya pakai sifat lagi. Pakai sifat pengurangan dulu. Di situ bisa kita pecah dari 1 sampai 3. Dari 2 ft, dt, terus di sini dikurangi dengan yang 3 gt, dt. Terus di situ nanti konstantanya bisa keluar. Dari yang depan nanti jadinya 2 dikali integral dari 1 sampai 3 dari ft, dt. Jadinya 5. Itu cuma dirubah aja variabelnya dari x jadi t. Nggak masalah, karena sama-sama x dan t doang. Bukan t kuadrat atau t pangkat 3 atau 2t, baru berbeda. Nah ini karena sama-sama x, sama-sama t, biasa, berarti dia bisa diganti langsung. Begitu pula yang di belakang, nanti jadinya ada 3-nya dikali dengan integral 1 sampai 3 dari si gx-nya, yang nilainya 1.
Tinggal dihitung aja, jadinya 7. Nah, ini jadi jawabannya. Itu kalau konstantanya dikeluarin si 2 sama 3-nya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, sekarang kita ke yang nomor 6. Nah, untuk yang nomor 6, di sini ada suatu f kecil. Fungsinya piecewise atau bercabang. Kita disuruh atau diketahui lagi ada suatu A besar X yang sama dengan 1 sampai X dari FT. Untuk X di antara 0 sampai 5. Ini ada salah ketik, ini harusnya 4. Karena dari fungsi yang diketahui di atas cuma sampai 4 doang, nggak sampai 5. Ini juga harusnya 4. Ini juga harusnya 4. Ini salah ketik. Nah, sekarang kita yang pertanyaan pertama disuruh mencari rumus AX-nya dari fx yang kita punya tadi dan rumus AX yang udah kita sebutkan di atas dari soal. Nah, kita buat dulu sih rumus fx-nya dulu. Sorry, tadi yang fx dulu. Nah, kalau yang fx karena di sini butuhnya dalam integralnya adalah ft, ya udah x-nya diganti dengan t semua untuk yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 tersebut dia diketahui ada ft-nya dia sama dengan ada 2t, itu kalau di antara 0 sampai 1 si t-nya, terus ada 2 ketika dia di antara 1 sampai 2, terus dia nilainya ada 4 min t kalau di antara 2 sampai 4. Nah, tadi kita mau mencari AX-nya, yang rumusnya ada 1 sampai X dari ft dt. Nah, kita ambil untuk masing-masing intervalnya. Kalau X-nya di antara 0 sampai 1 dulu. Nah, nanti untuk mencari AX-nya bagaimana sih? Kan tadi integralnya dari 1 sampai X dari ft dt tuh. Nah, kita gambar dulu sih fungsinya. Kita bisa mencari integralnya dengan pendekatan luas, kayak tadi lagi. Nah, di situ ada rumusnya 2T kalau X-nya di antara 0 sampai 1. Berarti di sini nanti ketika X-nya 1, Y-nya 2. Atau ketika T-nya 1, Y-nya 2. Atau si FT-nya 2. Nah, sekarang posisi X-nya ada di antara 0 sampai 1 tersebut. Kira-kira ada di sini deh. Nah, berarti kalau pakai pendekatan luas kan bisanya integral dari X sampai 1 tuh. Bukan dari 1 sampai X. Artinya apa? Biar kita bisa jadi X sampai 1, kita tukar pembatasnya. Nah, tapi dari sifat integral, kalau kita melakukan pertukaran batas, dikali minus di depannya. Nah, tinggal kita cari luasnya di situ. Luasnya apa sih kalau dari X sampai 1 tadi? Itu kan ngebentuk trapesium ya. Di mana di sini panjangnya 2, karena dari sini sampai sini itu 2. Kalau pasti X, berarti jadinya 2X. Karena kalau T-nya sama dengan X, kalau kita masukin ke rumus ini, jadinya 2X. Kalau ininya apa tuh panjangnya? Ya 1 dikurangi X, karena dari 1 ke X di sini. Kalau panjang kan yang besar dikurangi yang kecil. Ya udah tinggal luas trapesiumnya setengah kali jumlah sisi sejajar dikali dengan tingginya. Tingginya kan yang ini. Yang mana kalau yang depan 2-nya dikeluarin, tinggal minus doang. Karena 2 sama setengahnya saling mencoret. Tinggal kita kalikan, berarti ada 1 min X kuadrat. Jadinya X kuadrat min 1 kalau dikali negatif semua. Nah, sekarang kita ke yang kasus kedua, kalau X-nya di antara 1 sampai 2. Nah, bentuk AX-nya bagaimana nih? Kan integralnya 1 sampai X nih. Nah, sekarang letak X-nya berbeda, nggak di antara 0 sampai 1, tapi dia nanti di antara 1 sampai 2-nya. X-nya kira-kira ada di sini nih. Nah, kan grafiknya seperti ini, tadi kalau di antara 1 sampai 2 nilainya 2 terus. Nah, artinya karena integralnya dari 1 sampai X, dari rumus AX-nya, kita bisa mengarsir daerahnya nih. Sekarang udah sesuai, satunya batas bawah, X-nya batas atas. Tinggal kita cari luas itu kan persegi ya. Luas persegi bagaimana tuh? Panjang kali lebar, panjangnya ada X kurang 1. Si lebarnya atau si tingginya di sini selalu 2, nggak berubah-ubah. Ya udah berarti 2 dikali X min 1, jadinya 2X min 2. Nah, sekarang kalau yang X-nya ada di antara 2 sampai 4.
Kalau 2 sampai 4, AX-nya bagaimana sih? Kalau 2 sampai 4, AX-nya itu nanti kalau kita lihat, di sini, dia ngebentuknya sekarang, bangunnya kan akan seperti ini tuh. Ini ada di 1, ini ada di 2. Ini grafik yang 4 min X. Ketika X-nya 2, dia nilainya 2. Ketika X-nya 4, nilainya 0. Nah, sekarang X-nya ada di sini nih, di antara 2 sampai 4. Integralnya kan tadi dari 1 sampai X tuh. Berarti tetap arsirannya mulainya dari 1, jangan mulainya dari 2 ya, karena tadi integralnya dari 1 dari soalnya. Berarti arsirannya dari sini sampai yang X-nya di situ. Nah, itu ngebentuk bangun apa sih? Ya udah kita bagi 2 aja di sini. Yang sebelah kiri persegi panjang atau persegi, yang sebelah kanan trapesium. Yang kiri dulu, di situ 2 kali 2. Karena apa? Sorry, 2 kali 1. Karena di situ lebarnya ada 1, tingginya 2. Ini kan lebarnya 1 tuh. Tingginya 2. Terus kalau yang trapesium belakang, di sini ada X-2, panjang sisi yang bawahnya. Ini ada panjangnya 2, karena dia full sampai atas. Kalau yang X bagaimana ya? Jadinya 4 min X. Karena kita masukinya ke rumus yang paling bawah, di situ X-nya. Berarti dia nanti ditambah setengah kali jumlah sisi sejajar, ada 6 min X, karena 2 ditambah 4 min X, dikali tingginya X min 2. Nah, jadinya nanti 2 ditambah setengah dari min X kuadrat, plus 8X min 12. Itu kalau kita kalikan 2 buah yang ada di sini. Nah, itu bentuk si kesimpulan akhirnya, berarti bentuk AX-nya, dia akan menjadi X kuadrat min 1 kalau X-nya di antara 0 sampai 1. Terus dia akan menjadi 2X min 2 kalau X-nya di antara 1 sampai 2. Serta yang terakhir, di situ ada 2 ditambah setengah kali min X kuadrat ditambah 8X dikurangi dengan 12 di situ. Di sini nanti ketika X-nya di antara 2 sampai 4. Nah, ini jawaban AX-nya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Terus kita disuruh mengecek nih apakah A besar aksennya sama dengan Fx. Ya udah tinggal diturunin aja si A besar tadi. Kalau kita turunkan yang atas jadi 2X, ini jadinya 2. Kalau yang bawah ini habis. Yang di dalam kulung kalau diturunin jadinya min 2X plus 4. Kalau dikali setengah, ya min X plus 4 atau 4 min X. Ternyata sama persis tuh dengan Fx-nya. Ya udah berarti jawabannya nanti kesimpulannya dia akan sama dengan. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, kalau belum ada, materi yang hari ini udah habis. Karena disuruh Pak Syam, saya ngajarnya fokus sampai jumlah Riemann sebenarnya. Baru masuk ke teorema dasar kalkulus kemarin ya. Teorema dasar kalkulus nanti kita bahas di minggu depan. Karena saya belum disuruh sama Pak Syam ngebahas itu. Dari keseluruhan yang kita bahas hari ini, apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, untuk minggu depan, kemungkinan bakal kayak tadi lagi. Bisa ada kuis, bisa nggak ada sih, tergantung nanti disuruh pasang atau enggak. Jadi kalau bisa nanti gabung ke tutorialnya jangan sampai telat ya. Karena kuisnya di awal tutorial di situ. Gitu. Dan itu nanti nilai kuisnya akan saya gunakan sebagai nilai kuis kelas, sebagai tambahan nilai. Gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, untuk materi minggu depan kemungkinan kalau misalkan ada kuis ya yang kita bahas hari ini ya. Kalau nggak ada yang ditanya lagi, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.